Kadang-kadang ya kalau dibilang Yun bilang data kami lebih maju ke depan, kamu nggak akan terima kan, Justin? Kamu juga pasti akan Enggak data, mengatakan bahwa data kamu maksudnya lebih data akurat siapa? daripada kami. Maksudnya Enggak, maksudnya Al-Quran, data hadis, kita Quran. lagi berdebat Oh, gitu loh. Ah, enggak begini, Bu, gini. Tentu saja data kalian tuh lebih akurat ketika menjelaskan keimanan kalian. Kan kalian yang membangun data, memiliki sumber. Sebaliknya, data kami juga sangat akurat dan paling akurat ketika kami menjelaskan iman kami. Gitu kan? ya. Jadi nggak bisa misalnya begini, data Islam lebih akurat ketika menjelaskan iman Kristen. Nah itu nggak benar. Data Kristen lebih akurat ketika menjelaskan keimanan Islam. Nggak nyambung. Anda bicara tauhid, kami bicara tauhid, keselamatan dan sebagainya. Nggak nyambung. Oke, kalau gini Justin. Kalau mengatakan banyak kan yang mengatakan bahwa Bible itu banyak ayat-ayat sisipan. Masa iya dalam satu kitab suci itu ada surat-surat Paulus, mimpi-mimpi Yohanes, apa seperti itu? Kamu bisa jelaskan nggak ke saya? Supaya Bisa. saya mengerti kenapa harus ada seperti itu di Bible kalian. Bukan kenapa harus seperti itu. Jadi gini, wajar saja kalian mengatakan seperti itu karena kalian menginginkan kitab suci itu adalah kitab yang diberikan Tuhan. Berupa kitab, sudah ada kata-katanya. Ya saya nggak mau ngomong gedebuk lah, saya nggak mau ngomong itu Oke, apa, tapi nanti ya jadi yang diberikan. dimaksud dengan kitab suci itu apa menurut kamu? Nah, saya tunggu pertanyaan logis Ibu seperti ini. Betul. Lalu cara pandang orang Kristen memahami kitab suci itu seperti apa? Itu pertanyaan bagus. Gini, kitab suci itu bukan kitab yang diberikan Tuhan. Ini kitab suci. Nggak kayak gitu. Kitab suci kami, dari yang pertama Bu, 5 kitab Musa. Itu yang nulis tuh Musa. Musa menulis kitab Kejadian berisi tentang apa? Sejarah penciptaan, sejarah Adam dan Hawa, sejarah Nuh dan sebagainya, Sorry, Abraham, sorry, sorry, Kejadian sorry, 12. saya potong. Jadi, menurut kamu, apa yang diterima Musa itu adalah tulisan tangan Musa, bukan dari kalam dari ilahi. Bukan diterima Musa, Musa yang menulis itu, Bu. Musa menulis, tapi dari mana sumbernya? Ini dari pikiran Musa. Oh, berarti itu bukan, nggak ngerti juga saya ya. Loh, Gimana sih Musa, maksudnya? Musa gini, ketika Musa menulis itu matanya tidak melotot putih, jalannya ngambang, mukanya bersinar, tangannya bergerak sendiri, tidak. Musa menulis itu secara natural. Dari pikirannya, dari hatinya, dari ketenangan jiwanya, dari situasi yang mendukung. Musa menulis itu. Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Bahkan Daud menulis Mazmur, puji-pujian yang dia nyanyikan, syair-syair yang dia gaungkan di ibadah karena Daud juga memimpin ibadah sebagai imam. Jadi secara natural Bu, kitab itu ditulis, tetapi setelah dikumpulkan dan dipahami lebih jauh, dari buku yang bersifat natural ternyata terkandung makna yang supranatural. Nah itu Bu, mengapa kami menyebutnya kitab suci. Makna Oh, supranatural apa gitu. jadi menurut Anda, kitab suci Taurat yang Musa itu adalah tulisan tangan beliau, tapi bukan wahyu dari Tuhan. Ya, dipakai oleh Tuhan untuk mengungkapkan, untuk mewahyukan sesuatu gitu. Kok beda sekali ya? Jauh sekali perbedaan kita ya. Memang beda, makanya kami bekerja keras. Makanya puji Tuhan setelah 2 tahun berapologetika, baru kali ini ada Muslim seperti yaitu Ibu Yuni yang menanyakan hal ini. Ini membuktikan kejernihan niat Bu Yuni untuk Protokol berdialog. siapa tuh? Ya ini makanya yang tidak bicara di mute dulu. Si ini kayaknya nih, si CMA nih. Ya, jadi kalau Zoom ini Oke. harus Gini loh.
Ya menurut saya, bukan menurut Islam, kata saya nggak ini itu Islam kan. Kitab suci itu adalah wahyu yang Tuhan berikan kepada Nabi dan Rasul dia. Oke, itu murni. Nah, tapi Anda berkata bahwa kalau Taurat Musa itu tulisan Musa atau gimana, jadi satu satu pengetahuan yang baru buat saya. Apakah pengetahuan itu diajarkan juga di sekolah STT bagaimana gitu. Jadi masa Muslim nggak tahu istilahnya kok ada satu kitab suci itu tulisan tangan maksudnya tulisan tangan manusia gitu loh. Ya itu jadi saya itu pun heran. Saya udah berkali-kali saya bertanya di Bible kamu itu kok gitu. Sebab yang saya tahu kitab Injil itu adalah apa wahyu Tuhan yang diberikan kepada Nabi Isa, itu namanya kitab Injil kan. Dan ketika saya bertanya di Bible itu kenapa harus ada perjanjian lama, harus ada surat-surat Paulus, surat-surat Yohanes, mimpi-mimpi, itu kitab suci apa-apa gitu loh. Yang saya tahu kitab suci adalah wahyu yang diturunkan Tuhan kepada Nabi dan Rasul. Nah, jadi ketika kamu mengatakan bahwa Taurat itu juga ada tulisan tangan yang Nabi Musa, ya bingung juga saya. Gimana? Emang kalau Al-Quran bukan tulisan tangan manusia, Bu? Bukan. Kalau Al-Quran kan, menurut saya nih, wahyu yang diturunkan kepada itu bukan dalam bentuk tulisan tangan. Gini, gitu. Iya Bu, iya. Gini Bu ya. Kami paham, silahkan Islam seperti itu memaknai kitab suci adalah kitab yang dibuat oleh Allah kemudian diberikan kepada manusia. Silahkan. Kami nggak ada masalah, nggak punya hak memprotes. Baik orang Yahudi, orang Kristen yang sebelum ada Islam, kami tidak pernah sekalipun memahami kitab suci sebagai kitab yang diberikan Allah. Tidak. Allah Bapa, tidak. Bahkan Allah Bapa tidak pernah mengatakan, hei buatlah kitab suci. Tidak pernah. Yang dimaksud kitab suci adalah buku yang alami atau natural, tetapi setelah diamati, dikumpulkan selama 1400 tahun, melibatkan berbagai penulis dengan berbagai latar belakang, ada yang raja, ada yang nelayan, ada yang petani. Ternyata dari rangkaian itu ada satu penulis yang tidak terlihat, yaitu penulis ilahi, yaitu Sang Allah, untuk mengungkapkan satu cerita yang tidak terlihat, tapi akhirnya terlihat. Apa cerita itu? Saya menunggu Ibu bertanya seperti itu. Tapi hal ihwal tentang kitab suci, kekristenan tidak pernah menganggap, maupun Yahudi menganggap kitab suci yang diberikan oleh Allah. Tidak. Ya, Injil Matius itu bukan tulisan Yesus. Bahkan 13 surat Paulus itu surat pribadi Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang didirikan di luar Yahudi. Karena Rasul Paulus adalah rasul yang ditugaskan untuk bangsa-bangsa kafir saat itu. Nah, makanya tulisan Rasul Paulus mendominasi. Mengapa demikian? Karena kekristenan itu memang bersifat universal untuk segala bangsa. Makanya Yesus Kristus mengawali dakwahnya, syiarnya itu dari Galilea, yang which is itu di. Oke, kita fokus sama kitab suci dulu ya. Saya tanya kan ke Justin. Jadi menurut Anda itu standarnya yang tulisan tangan, surat-surat itu yang bisa dijadikan Bible itu apa standarnya gitu loh? Kok tiba-tiba bisa dimasuk dalam Bible? Apakah besok atau lusa si Erben bisa tulis-tulis tangan, menyurat-nyurat bisa masukkan dalam Bible gitu loh? Oke, berarti ini Ibu sudah bicara tentang standar kanonisasi kitab suci yang fisik gitu ya. Karena di dalam iman Kristen, saya jelaskan dulu Bu, yang dimaksud kitab suci sebagai wahyu. Nah, Ibu kan memaknai kitab suci sebagai wahyu. Di dalam iman Kristen, kitab suci sejati yang sebagai wahyu itu bukan dalam bentuk buku, tetapi dalam bentuk
pribadi manusia. Itu tertulis di 1 Yohanes 1 ayat 1. Jadi kitab suci yang sejati, yang berupa wahyu khusus, itu yang disebut dengan Mesias. Saya buka dalilnya ya. Sebelum kita bahas kitab suci yang berbentuk buku fisik ya. Ini Bu ya. Nih, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat, ini kami maksudnya para rasul, dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup. Firman hidup ini maksudnya adalah, nah Ibu, saya garis bawahi di sini nih teman-teman ya, Bu Yuni ya, ini penting. Firman hidup ini adalah kitab suci yang sejati, yang wahyu tadi kata Ibu. Terus di bawahnya ada, itulah yang kami tuliskan. Nah ini adalah kitab yang menuliskan kitab suci yang hidup. Jadi ada 2 kitab, Bu. Kitab yang berbentuk buku, tulisan manusia, ada yang kitab atau wahyu atau firman yang berbentuk manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu, itu menuliskan tentang firman hidup, yaitu Yesus Kristus atau Mesias yang dijanjikan. Jadi di dalam keimanan Kristen, kitab suci itu bukan masalah tulisan ini yang di bawah, bukan. Tetapi yang di atas ini yang disebut kitab suci sejati. Melalui diri Yesus Kristus, kami memahami apa itu wahyu Allah kepada umat manusia. Itu Bu. Kamu kan belum jawab, katanya standarnya apa kanun Nah, ini apa standar gimana yang ini, kan oke, belum saya lupa. jawab. Ya, oke. Nah. Standar untuk menganggap mengatakan bahwa tulisan itu sama sih 1 ya. Ini kan tadi saya sudah jelaskan ya. 1 Yohanes 1 ayat 1. Nah, mundur lagi. 1 Yohanes 1 ayat 1. Nah, ini kan ada kata-kata yang kami tuliskan. Nah, inilah disebut dengan kitab suci yang fisik ya. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Standarnya istilahnya mengkanon gitu ya. Kanon itu artinya tongkat pengukur, menetapkan ukuran bahwa ini adalah mengandung wahyu, mengandung firman hidup. Nah, ini ada beberapa standar. Salah satunya, tulisan itu harus ditulis oleh orang yang sejaman dengan para rasul. Makanya Rasul Paulus masuk ke dalam standar itu. Mengapa para rasul? Dalilnya jelas, nanti saya jelaskan. Tapi salah satu kriterianya, si penulis ini harus yang sejaman dengan para rasul. Karena para rasul ini sebagai saksi adanya firman hidup, yaitu Yesus. Kalau di luar itu tidak masuk. Makanya seluruh penulis kitab Perjanjian Baru, itu semuanya saksi. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yakobus, Paulus, Petrus, itu semuanya saksi. Itu Bu yang utama. Terus yang kedua, kitab suci itu dianggap sebagai kitab suci buku fisik itu jika menceritakan tentang firman hidup. Ya, makanya saya tunjukkan di sini ya. Ini. Ini Bu, saya buktikan ya. Wikipedia. Nah ini. Mulai dari Injil Matius dulu deh ya. Tuh, Matius. Kita lihat tuh. Matius pasal 1 memperkenalkan Mesias. C ya, 1C. Matius 3 bicara tentang Mesias. Matius 4 bicara tentang sang Mesias dicobai. Matius 5 bicara tentang kemuritan dan kerajaan. Semuanya sampai Matius berapa ya? 20 sekian bicara tentang Mesias, yaitu Yesus. Kita lihat Markus
Markus menuliskan apa? Menuliskan masak-memasak? Menuliskan apa? Oh, menuliskan Mesias. Pelayanan Yesus sebagai Mesias. Pelayanan Yesus. Pelayanan di luar Galilea, di Yerusalem, minggu penderitaan penyalibannya. Nah, kita lihat Lukas. Sama juga, semuanya menuliskan tentang Mesias. Tuh. Lukas 1, ya, juru selamat. Tentang juru selamat, sang Mesias, dan sebagainya. Nah, dan seterusnya, Bu. Jadi ada beberapa ukuran tadi ya. Salah satunya itu penulis itu harus sejaman dengan Mesias. Yang kedua, isi dari tulisannya menceritakan tentang Mesias. Kita tes ya tulisan Paulus. Lihat. Tuh. Kebutuhan mendesak manusia akan kebenaran. Nah, tentang keselamatan. Penyediaan kebenaran yang mulia. Bicara iman. Ini hubungannya dengan iman Abraham. Kebebasan dan perbudakan dosa, bicara tentang pembebasan Yesus. Tuh. Roma 5, Adam dan Kristus dibandingkan, dan seterusnya. Tuh. Masih kurang puas tulisan Paulus. Nggak usah panjang-panjang, pusing Ya gue sudah. dengerinnya. Ya, Pelan-pelan, itu. pelan-pelan. Oke. Jadi, bisakah kamu mengatakan dengan berterus terang bahwa Bible kami itu memang bukan wahyu dari Tuhan, tapi surat-surat Paulus, mimpi-mimpi Yohanes, si Lukas itu wartawan Lukas. Bisa nggak kamu mengatakan seperti itu dengan beraninya yang memang seperti itulah Bible kami, gitu loh. Jadi saya nggak perlu tanya-tanya lagi, udah nggak. Kalau saya bilang sama Bom bahwa Bible kamu itu nggak asli, dia marah. Tunjukkan anak yang aslinya. Sedangkan dalam Bible itu kan seperti itu. Tulisan wartawan Lukas. Pasti Lukas itu wartawan ya? Aku juga lupa, yang nggak ngerti kok. Begitu, mimpi-mimpi Yohanes, mimpi-mimpi Paulus. Jadi fair gitu loh. Memang di Bible kami itu memang seperti itu, gitu. Jadi nggak ada banyak pertanyaan lagi dari saya. Sebab saya juga bingung isi Bible kami itu isinya apa. Memang yang gitu. Bom katakan apa? Saya nggak tahu gimana saya itu bisa menghubungkan. Oke, lupakan Bom. Gali ngomong ke Justin aja, nggak usah dibentrokin ke yang lain-lain. Udah. Oke, nggak usah lupakan si Bom ya. Maksud Iun itu, apakah kamu berani gitu mengatakan bahwa Bible kamu itu memang seperti itu, bukan wahyu dari Tuhan 100% gitu loh, maksud Iun tuh. Bu, saya ulangi sekali lagi ya. Kitab suci yang dimaksud wahyu dari Tuhan itu bukan berbentuk buku, Bu, di dalam iman Kristen, berbentuk manusia. Kalau kitab suci yang fisik, buku itu tidak ada yang dari Tuhan. Itu dari manusia, ditulis oleh manusia, tetapi dipakai oleh Tuhan. Bahkan dinafasi oleh Tuhan untuk mengangkat satu topik, yaitu tentang keselamatan. Makanya dikatakan perjanjian lama dan perjanjian baru. Namanya perjanjian jual beli tanah, bukan perjanjian keselamatan. Nah, kalau Ibu tadi mengatakan, Justin berani tidak mengatakan seperti itu. Loh, seluruh mahasiswa teologi maupun jemaat yang sudah mengikuti katekisasi di gereja, itu sudah memahami ada ilmu yang disebut dengan bibliologi. Saya mengatakan seperti tadi bukan dari otak saya, tetapi para guru-guru, para gereja, protokol gereja yang menjelaskan kitab suci yang kita baca itu bukan gedebuk dari langit, bukan. Yang gedebuk dari langit itu bentuknya manusia, itu Mesias. Jadi Mesias adalah wahyu dari Allah. Kitab suci di dalamnya wahyu, tapi di luarnya tulisan manusia. Kalau yang kamu bilang gedebuk itu adalah wahyu Mesias. Allah, Mesias kan? Kenapa tidak cukupkah hanya perkataan Mesias saja, gitu loh? Yang perkataan dia gitu loh, semuanya itu memang dari Yesus. Kurasa kan namanya juga udah Mesias, sudah turun, ada gedebuk kan, udah jadi manusia kan. Iya, kenapa nggak cukup juga, dan kenapa dia harus katanya mengangkat Nabi dan Rasul Paulus lah, seginilah.
Itu kadang-kadang aku nggak ngerti gitu loh tentang kekristenan ini. Ruwet kayaknya Kristennya. Ruwet apa sih, Bu? Nih ya, Bu ya. Nih, Iya, ketika Bu. Yesus sudah datang menjelang sebentar, katanya firman yang dianggap Tuhan oleh kalian sudah datang nih di depan kita, nih kan. Selalu dia akan memberi pelajaran dan pengajaran begini loh, begini dan tentang kehidupan kalian, menata kehidupan kalian, bernegara, bersosial, dengan ketuhanan. Nah, udah saya rasa kalau memang Tuhan sudah datang ke bumi ini dah, saya rasa udah cukup dah, mungkin dah lebih dari cukup. Kan? Tapi kenapa harus ada perjanjian lama lagi, udah gitu ada lagi dia harus ada Lukas lagi, Yohanes lagi, Markus lagi, Paulus lagi, gitu loh. Bukan harus, yang mengatakan harus ada siapa? Yang ya mengatakan karena harus ada kan di Bible kalian kan ada yang namanya Yohanes, Lukas, Paulus itu kan ada. Kalau Lukas, Yohanes, Paulus itu nggak ada di Bible kalian gimana? Apakah cukup dengan perkataan Yesus saja? Yang apa tinta merah itu? Sedangkan saya tahu yang tinta merah itu cuma 18-20% saja dalam Bible kalian. Apa bedanya dengan Quran sih? Gue bingung deh kadang-kadang. Enggak, jangan ke Quran dulu. Nih Bu ya, nih Bu ya. Nih ya. Jadi gini Bu ya, tanpa ada Alkitab ini, kisah tentang wahyu, yaitu Yesus Kristus, itu masih bisa diceritakan. Ini ya Bu ya. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Kami maksudnya para rasul. Baik secara lisan maupun secara tertulis. Yang tertulis inilah yang sekarang kita sebut kitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Tetapi tanpa ada yang tertulis, ya, yang lisan dari mulut ke mulut juga masih bisa menceritakan tentang wahyu itu, yaitu Mesias. Jadi tadi saya kritisi, tidak ada yang namanya harusnya, kenapa harus ada Lukas, Injil Lukas. Bu, sebelum kami mengatakan ini kitab Perjanjian Baru yang dikanon sekitar abad 3 sampai ke abad 4, sosok Yesus dan sosok Yesus dan sosok pencerita tentang Yesus sudah ada. Kekristenan sudah ada, keselamatan sudah ada, penebusan sudah ada. Jadi cara pandangnya itu yang harus kami luruskan. Gitu, Bu. Ya, gitu deh. Ya, kalau saya ya sebagai orang awam ya nanya seperti itu aja. Kok orang Kristen ini ruwet gitu. Karena kalau saya kan sabar, Yon. Sabar. Kalau istilahnya kan, kalau di saya kan yang pikiran yang simpel kan ya udah Tuhan mengangkat nabi dan rasul dengan memberi pelajaran dan mengajaran seperti ini. Udah. Tapi kan kalau di kalian kan lain. Katanya Tuhan menjelma jadi manusia. Nah gitu, kalau udah Tuhan menjelma jadi manusia Tuhan udah turun ke bumi, tiba-tiba kok diangkat lagi Rasul lah, Yohanes lah, Paulus lah. Iya, dia kan gitu mereka itu kan mengajarkan tentang ajaran gurunya. Ya awal mulanya juga mereka nggak ada pengharusan mereka menulis, tapi kan mereka mengabarkan tentang sang firman hidup ini. Adalah yang bisa nulis, kan nggak semua orang cakap kan menulis kan, murid-murid itu. Kayak misalnya Bartolomeus, apakah dia cakap dalam menulis? Dia bisa nulis, cuman kan nggak semua cakap menulis kan. Yang menulis itu ya cuman hanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Yakobus dan yang lain-lain. Standarnya apa sehingga tulisan-tulisan mereka tuh bisa dimasukkan di dalam Bible kitab suci kalian? Ada standarnya apa? Ya, standarnya gitu. Itu perintah Yesus. Apakah itu kan nggak semua orang bisa nulis gitu loh? Kan semua orang bisa nulis. Istilahnya Muhammad kan enggak, kan Muhammad enggak. Iya, gini loh. Cakap bernulis gitu beda loh, Bu, bukan ngomong bisa cakap. Ya, karena enggak semua orang, enggak semua murid-murid Yesus cakap dalam menulis. Iya, sabar. Kan umpamanya dibilang Yesus itu kan ada masa tetangganya,
ada saudaranya, ada murid-muridnya. Kenapa hanya mereka yang terpilih saja yang bisa nulis dan masuk dalam Bible kalian? Standarnya itu Ya, apa? iya. Gitu. Memang standarnya itu perintah Yesus. Apa Yesus ajar beritanya kemana? ke para Di mana murid. tulisannya? Ya, Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka tentang apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kan suruh Tuh. mengajar, Yon. Bukannya Ya, suruh Yesus suruh menulis, tambahin ya, aku punya Bible nih dengan ya tulisan kan. kalian. Kan nggak ada tulisan seperti itu. Ya dari tulisan itu kan kita bisa belajar kan untuk seluruh bangsa tahu gimana caranya ya dengan menulis. Dengan dituliskan jadi kan pengajaran itu kan jadi efektif. Kan gitu. Kan itu kan ngajar juga menulis. Kan Iya berarti nggak Yesus dilarang tidak kamu menyuruh. tapi jangan nulis ya kan nggak gitu juga. Iya, Ya, tapi kan pengajaran kan macam-macam. Ada yang bentuk oral, ada yang bentuk tulisan. Itu pengajaran juga. oke, katanya ada juga yang penulis itu yang tidak pernah bertemu dengan Yesus. Sedangkan Yesus pun nggak pernah menyuruh Semua bertemu dengan Yesus. di mana, Semuanya bertemu. di mana, di mana. Ya jelas kan di apa namanya 12 murid itu jelas diutus langsung sama Yesus. Ada yang diutus dua orang di Lukas 10 ayat 1 itu 70 murid itu. Jadi murid Yesus itu bukan cuma 12. Ya kenapa 70 muridnya itu nggak nulis-nulis juga sama-samaan nulis gitu Ya biar rame-rame tadi gitu. kan aku udah bilang Bu, tidak semua orang cakap dalam menulis. Itu karena kalau harus menulis semua berarti mesti ada 70 tambah 12 ditambah 300 Iya, 3000. gitu rame gitu yang nulisnya. Bisa jadikan Bible kalian lebih banyak gitu Kalau enggak, tentang bukan Yesus. itu. Kan Nih kan intinya 70 kan orang ingat dulu, pengajaran. Enggak, sabar. Yesus lagi makan ini bakso, lagi yang salah ya, nulis Yesus minum teh es. Jadi penuh gitu loh, karena ya nggak setiap orang masalah. bisa Itu menulis. ya nggak masalah kalau maunya ibu kayak begitu enggak. Cuman faktanya tidak semua murid cakap dalam menulis gitu. Enggak semuanya, Bu. Nah, Itu Kalau Pak. cuma standar, Lukas itu kalau bertemu cuma dengan Yesus. Markus juga ya, bertemu dengan Yesus. Enggak ada yang nggak bertemu dengan Yesus, semua ketemu sama Yesus. Bu, semua yang ditulis itu udah cukup, yaitu semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya Yesuslah Mesias Anak Allah, supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yang udah ada ditulis aja lu nggak percaya, yang percayanya sama cuma Itu tulisannya Muhammad sama malaikat. itu ada yang Nah, ada yang gue pertanyakan itu penulisnya itu dapat apa Legitimasinya ini Bu, dari ada Yesus. Itu resen dari itu loh, Yesus. ada Tadi ini kan Bu, tadi saya udah perjanjian itu ini loh. bilang Bu, Matius Bu, 28 ayat 20 sabar gitu. Navarion. Tadi Bu, kan legitimasinya jelas dari Yesus, Bu. Yesus sudah Yesus nggak memerintahkan mereka nyuruh. ini, Yesus mengajar. nggak nyuruh. Nyuruh ini, Kan mereka aku, mengajar. pinter-pinter Kan makanya sendiri. mengajar sebentar lupa. Mengajar itu kan ada bentuk tulisan, ada bentuk oral. Kan macam-macam tulisan mengajar itu kan. Nah, nggak semua orang bisa menulis, cakap menulis. Bisa menulis. Kayak gue nih, gue bisa nulis. Cuman kan gue nggak cakap dalam menulis. Gue bukan penulis toh. Nah, begitu juga murid-murid Yesus. Ada yang memang desire-nya mau menulis, bisa ditulis. Ada yang enggak, ya enggak. Yang penting ngajar, itu intinya. Ya tapi Ajarkanlah kan mereka. karena hanya bisa mengajar, hanya bisa menulis, tiba-tiba cetak aja masuk dalam Bible kalian jadi kitab suci. Gimana Ya itu? memang. Ya Ada yang memang resen itu loh, ada yang resen yang gantian-gantian. suci itu bukan sebenarnya yang disebut yang suci itu Yesusnya, bukan kitabnya. Kenapa disebut kitab suci? Karena menuliskan tentang si sang suci ini, si Yesus ini. Kitab itu dirobek juga diberakin juga nggak apa-apa, Bu. Nggak suci jadinya. Yang suci itu Yesusnya. Nah, kitab Injil inilah menulis tentang sang firman hidup ini, yaitu Yesus. Bukan di kitabnya intinya, tapi di Yesusnya. Enggak, sekarang masalahnya arti kitab suci itu apa sih, Rian? Untuk Dua apa sih Timotius, sebetulnya? ya ini dua Kitab suci Timotius. itu buat apa sih, Rian? Ya ini saya kasih tahu. Bentar. Ini bagus pertanyaan Ibu. Soalnya. Bagus, awas lu di live. Ketul si Erban. Mati aku besok nggak masuk lagi EBC. Ya. Inilah disebut kitab suci, Bu. Ada yang resen itu loh, kasih bicara dulu. Iya, sebentar, Mas. Nanti habisin Rion dulu nih. Kalau nggak salah nih yang. Inilah Bu.
segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk nih satu tujuannya ya mengajar. Kedua, menyatakan kesalahan. Jadi kalau salah ya salah, jangan dibuat maksum. Salah ya salah. Nggak ada tuh maksum-maksuman. Untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah kitab suci. Yang suci Tuhan, bukan manusianya. Iya, berarti kitab suci itu ada satu Dan untuk pelajaran dan pengajaran kita kan, seperti itu tulisan pengajaran seperti untuk itu. kita, untuk Ibu, untuk Adrion, untuk Bu Yuni, iya. Nah, itu namanya kitab suci, Rion. Jadi Betul. kenapa tiba-tiba tutup ada orang nulis tiba-tiba masuk dalam kitab sucinya? Katanya nggak apa-apa, yang suci itu Tuhannya. Kan jadi nggak Iya. nyambung, Yon. Lo nyambung ini. Kan makanya kan apa yang telah ada sejak semula, yang telah para rasul dengar, yang telah para rasul lihat dengan matanya para rasul, yang telah para rasul saksikan dan para rasul raba dengan tangan itulah yang ditulis. Biar supaya lo dapat pengajaran dari apa yang diajarkan Yesus, itulah yang ditulis. Contoh peristiwa penyalipan kan. Yesus kan mengalami disalib kan, itu ditulis tuh peristiwa, itu bukan firman. Penyalipan itu bukan firman. Penyalipan itu Iya. peristiwa, itu ditulis. Jadi itu bukan diktean Yesus. Nih aku disalib di sini ditulis, enggak. Peristiwa itu yang ditulis. Kan mereka melihat Yesus disalib. Itu. Ya udah, yang resen katanya benteng iman tuh, nanti gue juga nggak ngerti apa yang lu ceritakan, nanti kita cerita lain. Udah. Oh. Nah, silakan benteng iman. Aduh, ngobrol apa ya terakhir? Yang nanya ya, gue nggak bisa jawab. Oh ya tadi wallahu alam ya, sampai wallahu alam. Bu Yunik Jangan terobat topik, terusin. Jangan angkat tangan untuk bikin topik baru, jangan. Enggak, tadi ada pembicaraan yang terpotong sih sebenarnya. Sempat ada pembicaraan. Bu Yuni berkata tadi bahwa jika di luar dari Al-Quran dan hadis, maka itu asumsi, itu pertanyaan belum dijawab sama Bu Yuni karena keburu sama Bro Justin. Bu Yuni, menurut Bu Yuni, Ustadz Abdul Somad itu asumsi atau sesuai dengan Al-Quran atau hadis enggak? Aduh, kalau nanya kayak gitu, jangan itu dah. Ya, seperti Yun ya, jangan itu pula. Ya, maksudnya gini, saya sederhana aja. Sedih amat kalau aku jawab, takut salah. Enggak, ini cuma pendapat aja, nggak apa-apa. Salah juga kan, namanya belajar Bu Yuni ya. Bu Yuni banyak mempelajari tentang kekristenan, mendengar dari orang-orang, cuma copy paste aja. Kata orang begini, kata orang begitu. Nah, sekarang saya ingin membukakan cara pandang Bu Yuni terhadap iman Bu Yuni sendiri gitu ya. Apakah Bu Yuni juga sanggup untuk mengkritisi daripada iman Bu Yuni? Karena saya lihat Bu Yuni lebih senang untuk mengkritisi iman orang tanpa mengkritisi iman sendiri. Nah, mungkin dari tadi rekan-rekan menjawab tentang bagaimana kritis Ibu terhadap kekristenan itu secara komprehensif sudah dijelaskan. Sekarang saya ingin membawa Bu Yuni untuk mengkritisi iman Bu Yuni gitu. Walaupun sedikit ya, sederhana saja sebenarnya. Jadi pernyataan Bu Yuni mengatakan bahwa jikalau seorang muslim yang berkata-kata di luar daripada Al-Quran dan hadis itu asumsi. Nah, ini jadi pertanyaan. Dari manakah Ustadz Abdul Somad itu mengetahui tentang kota Sadum? Karena saya sudah bikin videonya, mau saya upload. Itu pernyataan disampaikan di depan majelis jemaahnya. Dan itu dikatakan, ingatlah wahai saudara-saudaraku, berarti itu banyak ya. Jemaahnya itu banyak. Dan ternyata serentak mengatakan, iya, ada yang namanya kota Sadum. Bu Yuni bisa tunjukkan enggak? Pernahkah Bu Yuni itu khatam Al-Quran dan menemukan nama kota Sadum? Sabar. Ya kamu jangan nanya seharusnya. Kamu kalau nanya itu sama pinter-pinter. Kalau sama Yun mah nggak pinter sih. Enggak sih, sederhana sih pertanyaannya.
Bu, Ya kalau kalau nggak tahu jangan paksa. Kalau jangan nggak tahu paksa. udah bilang nggak tahu gitu, Ya gua biasain. nggak tahu aja enak. Udah kelar. Oh, nggak tahu ya. Oke. Gua nggak tahu Aryan gitu Saya deh. saya akan jelaskan kalau gitu, kalau nggak tahu ya. Saya akan jelaskan. Saya yang sudah membaca juga Al-Quran dan hadis tidak pernah menemukan yang namanya sadum. Saya sudah bolak-balik Al-Quran, hadis, karena kan di HP saya itu ada ya aplikasi Al-Quran dan hadis. Saya bolak-balik itu, Bu. Saya belum pernah menemukan yang namanya sadum. Kalau Ustadz Abu Somad mengatakan sadum. Berarti Kota Sodomi enggak? Sorry, kota Sodomi itu enggak? Ini kota Iya. Sodom, Sodomi. Ya, Sodomi jadi Sodom. Iya, Sodomi yang apa? Ya silakan. Aku ingat ya, silakan. Iya. Lanjutkan. Jadi Ya, Bu Yuni pernah mendengar ya, Sodomi itu dari Sodom. Lanjut. Saya sudah bersikap fair untuk mempelajari Al-Quran dan hadis secara tidak menambah-nambahi juga tidak mengurangi, takutnya kena perkataan tadi cap asumsi ya. Jadi saya sudah bolak-balik, kok nggak ada ya kata sadum. Lalu Pak Ustadz Abu Somad ini berkata, makanya ada istilah sodomi itu dari penyebutan kota yang diazab Allah, yaitu zaman Lut yaitu Sadum. Makanya adanya sodomi. Nah, nanti saya mau upload. Nah, ternyata selama ini apa yang dikritik, yang ditujukan Bu Yuni kepada Alkitab kami, ternyata dipakai oleh para ustadz dengan mengatakan sebagian asli, sebagian palsu. Nah, standar sebagian asli, sebagian palsu ini menimbulkan persoalan baru. Karena kenapa? Setiap tuduhan yang dialamatkan kepada siapapun tanpa bukti itu jatuhnya adalah fitnah. Ya, sekali lagi ya. Segala tuduhan itu bersifat netral awalnya, netral. Orang itu bisa menuduh, bisa. Tapi ketika tuduhan itu tanpa adanya bukti, jatuhnya fitnah. Mungkin bisa bertanya, oke, kita menuduh dengan bertanya, oke. Tapi yang saya lihat bahwa di kalangan Ibu Yuni sendiri, itu sudah menyatakan bahwa Alkitab kami itu sebagian asli, sebagian palsu. Nah, standar untuk menerapkan ini palsu, ini asli itu hanya berdasarkan ya klaim. Klaim itu artinya hanya pengakuan sepihak. Nah, kembali kepada iman Kristen itu tidak bisa begitu, Bu Yuni. Jadi ketika ada yang dikatakan bahwa ini kisah Yesus yang disalibkan, mati lalu bangkit, memang tidak banyak orang yang tahu, hanya ratusan orang, kalau itu ya 500 orang demikian ya, yang melihat atau bertemu dengan Yesus yang bangkit. Ya, ini hanya di kalangan murid-murid. Tetapi konfirmasi antara satu dengan yang lain itu saling menguatkan. Artinya begini, ketika ada seorang yang kehilangan sandalnya, lalu dia itu melihat orang yang baru lewat di dekat sandal yang hilang itu, lalu dia itu menunjuk orang itu. Oh, dia pencurinya. Anggap aja orang yang kehilangan sandal ini adalah orang yang terkemuka. Ya, dia pencurinya. Lalu para boleh bilang yang menyukai si orang yang terhormat ini pasti serta-merta dalam tanda kutip mempercayai orang ini karena dia terhormat dan juga memang dermawan, lalu juga mungkin nggak pernah berbohong, tetapi karena emosi ya, manusiawi ya, emosi, dia mengambil pemikiran alibi, yang disebut alibi itu ada di tempat itu. Kau mencuri karena hanya kau satu-satunya yang ada di situ. Padahal kecurian itu udah lama. Bisa saja orang ini lupa. Kan orang itu bisa lupa juga mungkin karena usia, manusiawi juga menyimpannya di tempat lain, tapi dia berpikirnya di tempat itu.
lalu menuduh orang, begitu ya. Nah, lalu orang-orang itu membantu si bapak ini yang terhormat ini, yang dianggap memang terpercaya itu, lalu memukuli orang itu dan menganggapnya sebagai pencuri. Iman Kristen tidak bisa begitu, Bu. Makanya Yesus itu dan Bapa itu capek-capek mengangkat murid. Untuk apa tujuannya? Itu tujuannya untuk kesaksian dari pihak manusia. Karena manusia itu sudah diberikan hukum di dalam hukum Taurat, Ulangan 19 ayat 14, bahwa setiap perkara itu harus didukung oleh 2 orang saksi atau lebih. Maka 2 orang saksi ini tidak bisa disangsikan lagi suatu perkara itu. Makanya ada yang dikatakan, janganlah engkau bersaksi dusta. Janganlah engkau bersaksi dusta. Penting sekali tentang kesaksian ini. Karena saksi dusta ini menentukan sekali perkara ini. Nah, kembali kepada para rasul yang banyak itu. Petrus, jikalau berbohong, ada yang namanya yang bisa mengingatkan. Misalnya Yohanes, ataupun Yakobus, dan yang lain-lainnya. Makanya ke-12 rasul ini, atau 11, yang satu Yudas itu sudah mati ya. Yang 11 ini melihat Yesus pada malam itu tanpa Thomas. Ya, ini manusiawi saya bicaranya ya Bu ya, ini ya. Jadi ketika ke-10 rasul itu ditemui oleh Yesus, Thomas itu secara manusiawi wajar, dia tidak percaya, seperti Bu Yuni. Wajar Bu Yuninya tidak percaya, karena Thomas pun melakukan itu. Maka Thomas berkata, sekali-kali aku tidak akan percaya jikalau aku belum menyentuh lubang bekas paku di tangannya, ya mungkin minimalnya di tangannya dan tombak di rusuknya itu ya. Aku tidak akan percaya. Itu wajar manusiawi. Memang mereka itu adalah orang-orang Yahudi yang taat, ya, yang taat dan harus melihat gitu ya, melihat bukti, karena memang itu tuntutan hukum Taurat harus disaksikan. Tetapi kesaksian daripada 10 ini tidak dianggap. Sebenarnya kesaksian daripada Petrus dan kawan-kawannya ini Thomas harus percaya, karena ini sudah 10 itu sudah memenuhi persyaratan hukum Taurat, bahwa itu tidak disangsikan lagi. Tetapi memang Thomas ini dia ingin lebih lagi meyakinkan dirinya untuk mencucukkan jarinya. Kalau dibilang, lu kan cuma lihat, kasarnya ya, kata Thomas, anggap saya Thomas, lu kan cuma lihat. Kalau cuma lihat kan mungkin saja itu jasad halus. Betul kan? Logika saya mainnya. Mungkin Thomas bilang begitu. Oke, kata yang lainnya, kita akan uji lagi. Nah, inilah sebutnya ya. Di dalam kekristenan ada namanya uji, yang orang yang bermimpi, orang yang penglihatan, nggak bisa mentang-mentang dia dapat penglihatan adikodrati, mimpi adikodrati, lalu dia bisa seenaknya ngomong ini dari Tuhan. Nggak bisa. Di dalam gereja itu harus ada konfirmasi yang lain. Jadi nggak bisa mengangkat dirinya, aku nabi, aku ini mendapat penglihatan, aku dapat mimpi. Tunggu dulu. Harus ada konfirmasi dari nabi yang lainnya, atau pelihat yang lainnya, atau konfirmasi yang lain. Makanya ketika Paulus itu ditemui oleh Agabus, itu menjadi konfirmasi bahwa memang Jason, lu jangan ngomong sendiri, jawab sendiri, tanya dulu si Yuni ngerti apa kagak. Lu ngomong sendiri, jawab sendiri. Belanjaan lu ketinggalan di Indomaret tuh. Bu Yuni, paham nggak? Takutnya bilangnya nggak paham gitu. Iya, orang nggak gini loh. Ya. Sama Yuni tuh cukup 2-3 kalimat aja, jangan panjang-panjang. Oke. Dia nggak nyambung, Jason, panjang begitu. Bisa tidur dia lama-lama. Oke, tanya apa deh? Sebentar, dikit-dikit saya. Yang tadi dijabarkan apa yang masih bingung? Ya udah, kita tanya ke Kristenan aja lah biar enak. Iya, ini lagi Kristen tadi. Terakhir kan bicara tentang murid-murid. Ya, apa ya, tentang kitab kan. Karena Yun pun baru kenal namanya Kristen, buku ya. Bible kan gitu.
Jadi Yun Bun bingung juga. Mm-mm. Rupanya di Kristen itu yang namanya kitab suci itu bukan murni wahyu yang Tuhan turunkan ke itu. Tapi kan katanya Yesus yang dah jadi Tuhan yang jadi manusia. Jadi Mm-mm. Yesus juga firman. Ya lagi Mm-mm. saya pening-pening kepala. Istilahnya Mm-mm. selalu saya tanya kan, perkataan Tuhan adalah firman. Jadi setidak-tidaknya kalau Tuhan itu sudah lahir, kalian itu harus tulis kan. Ini semua perkataan Tuhan adalah firman. Firman. Nah, jadi kalian harus tulis gitu loh. Yang lahir itu bukan Sampai dia Tuhan, Bu. meninggal. Sebentar. Sabar, Yon. Sabar. Baik. Benteng iman dulu. Jadi begitu. Itu adalah firman itu adalah perkataan Tuhan. Jadi bukan seandainya juga. Kalau Yesus itu Tuhan kalian, kenapa kalian nggak tulis semua perkataan dia gitu loh? Itu saya juga bingung juga di situnya. Jawab. Tidak semua perkataan yang ditulis oleh murid-murid. Kan Yohanes sudah berkata. Bukan murid-muridnya. Saya bilang perkataan Yesus. Perkataan Yesus sudah dia bisa berkata. Kata 5 tahun dia udah bisa mama, papa itu. Ya kalian harus tulis. Gini. Karena itu kan perkataan firman. Oh iya. Silakan. Pak Jason. Setuju nih. Karena yang terpenting bukan memiliki perkataan Yesus, tetapi memiliki hati seperti hati Yesus. Hati yang mau mengampuni, mengasihi, mau melayani, dan seterusnya. Jadi iman Kristen itu bukan hal ihwal tentang apa yang nampak di luar, tapi di dalam. Karena hati nurani itu sangat penting. Bahkan ada ayat yang mengatakan, penebusan Yesus menyucikan hati nurani manusia. Karena dari dalam hati terpancar kehidupan. Itu di Amsal 3. Dari dalam hati juga bisa timbul segala kejahatan, hawa nafsu, pencabulan, dan sebagainya. Jadi memiliki hati seperti hati Kristus itu yang paling penting. Hati yang mampu mengalahkan keinginan-keinginan duniawi. Memiliki pikiran Kristus, bertindak seperti Kristus. Nah, itulah salah satu inti dari teknis bagaimana manusia diselamatkan. Mengikuti jejak, mengikuti teladan Yesus Kristus. Saya ini bingung, Justin. Sebetulnya apa di Kristen itu? Oke, katanya Tuhan dan datang jadi manusia. Oke. Saya tanya, kenapa tidak ditulis? Setiap perkataan Tuhan adalah firman. Kenapa tidak ditulis? Jawaban kamu adalah, itu nggak penting. Yang penting hati dan penebusannya. Apa gitu loh? Penjelasan kamu itu apa? Saya ulangi ya, bukan itu kata-katanya. Yang penting adalah memiliki hati seperti hati Kristus. Oke, stop. Memiliki hati seperti hati Kristus. Oke. Jadi Tuhan itu jadi bingung juga. Kamu mau memiliki hati seperti hati Yesus. Oke, kamu tahu dari mana? Sedangkan Yesus sudah meninggal dulu kan? Pasti kamu taunya dari tulisan kan? Seharusnya dari perkataan dan perbuatan Yesus. Oke, kata gini loh. Perkataan Yesus yang terbaik, kasihlah duit sama Rion ketika Rion gak punya duit. Kan seperti itu kan? Seharusnya setiap perkataan Yesus itu, katalah kalau yang paling penting-penting lah, gitulah ditulis gitu kan. Ya, jadi bingung juga saya tuh. Kamu mengatakan yang penting memiliki hati seperti Yesus. Tahu dari mana kamu hati Yesus itu baik? Mesti dari cerita, maksudnya dari itulah, maksudnya kitab suci lah, Bible kamu kan. Kamu mesti tahu dari situ sebab Yesus sudah lama meninggal kan. Udah gitu, yang nulis bukannya Yesus. Bukannya, ya istilahnya kalau di kami kan namanya hadis kan, perkataan Nabi Muhammad langsung ditulis sama sahabat-sahabatnya gitu kan. Iya, umpamanya Yesus kata yang baik langsung dituliskan sama si Lukas, sama si itu. Tapi penulisannya pun jauh. Dan gitu aku tuh bingung. Yang dimaksud dengan Nabi dan Rasul di kalian itu apa?
Jawab satu dulu. Kamu tak ingin hati kamu seperti hati Yesus. Taunya dari mana? Dari kitab suci, kan? Gitu. Sebab kamu nggak jumpa dia langsung. Ya tuh, ketika saya tanya kenapa tidak ditulis semua, nggak perlu. Yang penting hatinya sama. Bagaimana kamu tahu hati Yesus itu bagaimana dan apa yang dia mau itu dari mana? Dari tulisan. Kamu jadi tulisannya nggak membaca dari mana? Dari Yohanes, Paulus, Lukas, Markus. Jadi gimana gitu loh? Jawab. Pusing saya. Jangan panjang-panjang. Pede-pede aja. Ya, nanti ditambahkan mungkin teman-teman ya, kalau ada yang kurang. Jadi gini, karena Bu Yuni senang jawaban yang singkat ya, saya juga singkat. Memiliki hati seperti hati Kristus, secara standar yang cukup gitu ya untuk manusia itu menuju kepada keselamatan itu sudah tertulis di dalam kesaksian para rasulnya. Bahkan tulisan para rasul ini dibarengi dengan eksistensi Yesus yang memang tokoh nyata diceritakan oleh para rasul, itu mampu membuat orang menjadi pengikut Kristus. Maka ada sebutan Kristen. Mengapa demikian? Karena memang hidup Yesus itu memberikan teladan. Ada banyak kisah-kisah ya dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu menceritakan bagaimana kehidupan Yesus. Tadi saya sudah sempat share screen ke Ibu. Ketika dia dicobai, ketika dia melakukan banyak mujizat, ketika dia dipukul oleh tentara, diludahi oleh prajurit Romawi, dia tidak membalas. Ketika dia ditangkap oleh segerombolan pasukan Romawi di Taman Getsemani. Kemudian muridnya ada yang mengambil pisau, memotong telinga prajurit. Yesus mengatakan apa kepada muridnya itu? Hai Petrus, apakah kau pikir aku tidak bisa menyuruh Bapakku di sorga, meminta Bapakku di sorga untuk mengirimkan 12 pasukan malaikat? Tetapi Tuhan Yesus tidak egois. Bahkan ketika dia menjawab orang tuanya, ibunya, ketika ibunya meminta Yesus yang masih muda untuk membuat mujizat di pernikahan Kana, merubah air jadi anggur, Yesus mengatakan apa? Saatku belum tiba, Ibu. Yesus konsisten dengan penugasan Bapa. Bahkan ketika dia dicobai, ya dia bisa menggunakan kekuatannya, dia tidak menggunakan itu. Bahkan ketika dia sudah menyelesaikan tugasnya di dunia, ketika nyawanya diambil, diserahkan, dia menyerahkan nyawanya, dia mengatakan apa? Sudah selesai. Inilah yang menjadi teladan bagi hidup Kristen. Saya dengan Ibu Yuni mengalami masalah yang berat. Berat, saya juga punya masalah menghadapi kehidupan setiap hari. Apapun itu berat. Tetapi bagaimana diuji itu kita taat, sabar, tidak membalas kejahatan dan kejahatan. Mengasihi sama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Sehingga yang nampak dari manusia adalah kehidupan yang sifatnya rohani. Jadi itu inti iman Kristen, Bu. Ibu pikir setelah saya mengejek Pak Awi, dipikirnya saya tidak, apakah saya bersuka cita? Saya kehilangan sukacita itu karena bukan itu yang Kristus inginkan. Yang Kristus inginkan adalah Justin menyampaikan apologetika secara lembut. Tetapi berperang di dalam diri saya ini. Ketika saya disakiti oleh teman sekantor, ketika saya difitnah, di dalam hati ini bekerja. Roh Allah memimpin roh Justin. Agar mampu apa? Justin bukan seperti itu Allah menciptakan kamu. Di dalam dirimu itu ada suara iblis. Kamu harus mampu mengalahkan itu. Sehingga dari hari ke hari, kemanusiaan Justin ini, sebagai manusia yang sudah selamat, makin diperbaharui. Menjadi sama dengan Adam mula-mula, menjadi sama dengan Kristus. Jadi itu, Bu, inti iman Kristen.